Halo, perkenalkan nama saya Ibu Nanda Jenaki Pratama dengan tim 22010 Prodi Informatika dan dengan rekan saya. Perkenalkan nama saya Imawan Fajrin. Saya anggota kedua Prodi Teknik Informatika. Nggak perlu lah, iya. Baik, ini saya akan menjelaskan latar belakang yang pertama. Jadi latar belakangnya perkembangan teknologi informasi dan internet telah mendorong pertumbuhan e-commerce secara sangat pesat. Setiap transaksi yang terjadi pada platform e-commerce menghasilkan data dalam jumlah besar, seperti data pengguna produk, metode pembayaran, waktu transaksi, dan status pembelian. Data transaksi tersebut memiliki karakteristik big data, yaitu volume yang sangat besar, velocity atau kecepatan pertumbuhan data yang tinggi, variety atau variasi data yang beragam. Sistem database tradisional memiliki keterbatasan dalam menangani data berskala besar, terutama dari sisi skalabilitas dan performa. Oleh karena itu dibutuhkan arsitektur big data yang mampu menyimpan dan mengolah data secara terdistribusi dan efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Imawan Fajri. Oke, di sini saya akan membahas yang apakah saya jawab. Sabar, saya lihat dulu. Ini saya akan membahas tujuan proyeknya. Yaitu tujuan dari proyek ini adalah membangun sistem big data untuk mengelola data transaksi e-commerce dalam jumlah besar, mengimplementasikan Hadoop HDFS sebagai media penyimpanan terdistribusi, menggunakan MongoDB sebagai database NoSQL untuk data transaksi, memanfaatkan Apache Spark untuk melakukan analisis data secara cepat, menghasilkan insight bisnis yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Slide 4 yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka, saya akan melanjutkan dari penjelasan dari si Fajar, yaitu tinjauan pustaka. Beberapa teknologi utama yang digunakan dalam proyek ini antara lain Adobe HDFS merupakan sistem file terdistribusi yang dirancang untuk menyimpan data berukuran besar secara fault toleran dan scalable. Lalu ada MongoDB. MongoDB adalah database NoSQL berbasis dokumen yang fleksibel dan sangat cocok untuk menyimpan data semi terstruktur seperti transaksi e-commerce. Lalu ada Apache Spark yang dimana framework pemrosesan data terdistribusi berbasis in memory yang mampu melakukan analisis data jauh lebih cepat dibandingkan MapReduce tradisional. Oke, saya akan lanjut ke arsitektur sistem big datanya. Di sini ada arsitektur sistem big data, yaitu alur sistem big data yang dibangun adalah sebagai berikut. Contohnya adalah transaksi e-commerce, simulasinya 1 juta record. Datanya disimpan di HDFS, penyimpan utama, MongoDB, database operasionalnya. Apache Spark membaca data dari HDF. Spark melakukan processing dan analisis. 5, hasil analisis digunakan sebagai insight bisnisnya. Di sini peran komponennya juga ada HDFS. Perannya itu penyimpanan data transaksi skala besar, MongoDB penyimpanan data NoSQL berbasis dokumen, Apache Spark pemrosesan dan analisis data. Di sini ada implementasi Hadoop, HDFS-nya, modenya sudah distributed, direktorinya e-commerce, transaksi e-commerce, transaksi CSV. Alasan menggunakan HDFS adalah: 1, mampu menangani data besar; 2, fault toleran; 3, cocok untuk analisis batch menggunakan Spark. Nah, ini ada contoh yang saya simulasikan di terminal, yaitu gambar 4.1 ini, yaitu status Hadoop Daemon menggunakan JPS-nya. Artinya dia berhasil data karena ada angka-angkanya yang keluar. Nah, di sini ada gambar 4.2 yaitu struktural directory dataset pada HDFS. Itu juga ada bukti gambarnya juga. Nah, yang keempat adalah gambar 4.3 proses upload dataset transaksi ke HDFS. Itu ada contohnya juga. Nah, di sini yang adalah manajemen data MongoDB. Nah, struktur dokumennya itu ada transaksi ID, user ID, produk ID, kategori, price, quantity, total amount-nya, payment methodnya, transaksi date, sama statusnya. Nah, ini contoh query CRUD-nya itu DB transaction user one, DB transaksi find untuk mencari, yaitu kategori fashion misalkan. Nah, ini update-nya DB transaksi update one, misalnya update-nya
dari kategori fashion dan lain-lain gitu loh. Ini ada contoh, ini saya lupa menaruh gambarnya. Nah, ini ada contoh debit transaksi delete one. Ini contoh untuk menghapusnya. Mana nih? Oh enggak, ini yang so, oh ini debit transaksi fine nih. Yang ini yang fine. Nah, ini database dan collection MongoDB-nya. Ini data contoh dataset yang saya taruh ke terminalnya. Ini beberapa juga. Ini contohnya beberapa. Ini update one, ini insert one, dan ini yang delete one. E-commerce dulu transaksi delete one, transaksi ID-nya yang produk TRX 999 uh, dihapus. Yang keluar outputnya adalah true, berarti delete count-nya satu, satu aja yang dihapus benar. Nah, ini adalah F pemrosesan data menggunakan Spark. Di sini kita load data dari HDFS, file DS, Puppet, option header true, option imprisonment true. Nah, ini adalah analisis datanya, total transaksi per kategori, total per metode pembayaran itu 50 paling laku. Hasil analisis menunjukkan kategori dan metode pembayaran yang paling dominan dalam transaksi e-commerce. Nah, ini contohnya gambar 6.6, tampilan Apache Spark Shell yang berhasil dijalankan sebagai tanda Spark telah terkonfigurasi dan benar. Nah, ini ada gambar 6.7, proses pembacaan dataset transaksi e-commerce dari HDFS menggunakan Apache Spark. Ini gambar 6.9, hasil analisis jumlah transaksi berdasarkan kategori produk menggunakan Apache Spark. Ini gambar 6.10, hasil analisa total nilai penjualan berdasarkan metode pembayaran menggunakan Apache Spark. Ini gambar 6.11, 5 produk dan penjualan tertinggi menggunakan Apache Spark. Nah, di sini kita langsung ke kesimpulannya. Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, sistem Big Data berbasis hadap HDFS, MongoDB, dan Apache Spark berhasil dibangun dan dijalankan dengan baik. Hadap HDFS menyimpan data set transaksi e-commerce dalam skala besar secara terdistribusi, sedangkan MongoDB berperan sebagai database NoSQL yang mendukung penyimpanan data transaksi secara fleksibel dan efisien. Apache Spark berhasil digunakan untuk membaca data transaksi dari HDFS, melakukan proses analisis data seperti menghitung jumlah transaksi per kategori, contoh penjualan, berdasarkan metode pembayaran, dan lain-lain lah. Nah, dengan demikian, sistem data yang diimplementasikan terbukti mampu mengelola dan menganalisis data transaksi e-commerce dalam jumlah besar, serta menghasilkan informasi yang bernilai bagi pengambilan keputusan bisnis. Implementasi ini menunjukkan bahwa teknologi Big Data sangat relevan dan efektif untuk menangani permasalahan pengolahan data skala besar di era digital ini. Nah, untuk penutup, saya kasih ke teman saya. Baik, demikian presentasi laporan puas Big Data yang dapat saya sampaikan bersama dengan saya Fajar. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen. Mohon maaf jika ada perkataan saya maupun rekan saya yang tidak berkenan di Bapak Ibu dosen maupun rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Oke.